Shalom, selamat pagi. Di mana di pagi hari ini saya mau bagikan sesuatu buat kita semua seperti yang kemarin-kemarin. Saya lihat sekarang banyak orang di media menyatakan bahwa bete, bosen di rumah, tapi ada sikap yang kadang-kadang saya lihat banyak orang menjadi punya sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa. Tapi ini semua hal ini yang tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dan berhasil, karena sifat demikian adalah hambatan yang paling besar. Dan tema pagi hari ini saya mau bagikan kepada kita semua adalah, temanya adalah jangan menyerah. Di firman Tuhan yang saya akan bagikan begini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sikap tidak menyerah pada kita kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya menolong kita, saudara. Dan ada beberapa hal yang membuat diajarkan Alkitab untuk tidak menyerah. Yang saya bagikan pagi ini dengan singkat, saya bagikan pertama, supaya kita tidak menyerah kalau kita tidak andalkan diri sendiri, saudara. Kenapa? Karena banyak hal yang terbatas dalam diri kita. Contohnya seringkali kita lihat di Mazmur 74 ayat 17. Bahwa Engkau yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan Engkaulah yang membuatnya. Kita manusia tidak bisa membuat musim, tapi Tuhan yang membuat musim. Kita belajar hari ini. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri, saudara. Dan satu hal lagi membuat kita tahu bahwa Yeremia 33 ayat 3 begitu. Berserahlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Banyak hal yang kita tidak ketahui di depan sana. Kita tidak tahu di depan sana 1 jam, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, bahkan besok kita nggak akan tahu, saudara. Hari ini jika engkau hari ini bisa bersukacitalah. Hari ini engkau bisa makan-makan, ngapa, saudara? Kita hari ini kalau bisa senang-senang, ngapa? Tapi percayalah, jangan sampai engkau hari ini menyerah, saudara. Kenapa? Kita harus andalkan pada Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan bahwa supaya kita tidak menyerah, yaitu kalau kita harus berpikir positif, saudara. Berpikir positif adalah di sini. Kita lihat di Filipi 4 ayat 8. Supaya kita bisa berpikir positif. Apa yang diperintahkan Alkitab bagi kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, firman Tuhan ini jelas membuat kita hari-hari ini harus banyak pikiran positif, saudara. Dan kita juga dengar pemerintah menghimbau kita masyarakat untuk menghadapi COVID-19 ini dengan pikiran positif. Kita jangan kalah dengan intimidasi penyakit, saudara. Penyakit boleh ada di luar sana, saudara. Dimanapun boleh ada penyakit. Tapi kita harus pikirkan bahwa, katakan kepada penyakit itu, Tuhan ada di atas segala penyakit, saudara. Dia mampu melenyapkan penyakit, saudara. Maka kita harus pikirkan yang baik, kita dengar yang baik. Kita boleh baca berita, boleh dengar berita, tapi ada berita yang mengintimidasi kita, ada berita yang menakutkan kita, tapi kita pilih berita yang menguatkan kita, saudara. Ada berita-berita bahwa, ada yang bilang COVID ini makin hari makin melebar, COVID ini makin hari makin banyak, tapi kita percaya, Tuhan ada beserta kita. Jika kita di dalam Tuhan, kita aman, saudara. Kita di dalam Tuhan tetap aman. Karena darah Yesus sanggup menolong kita. Karena segala penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir saya mau bagikan yang ketiga, bahwa supaya kita tidak menyerah, kita harus andalkan Tuhan, saudara. Orang yang andalkan Tuhan adalah orang yang tidak mudah menyerah. Seperti Tuhan berkata bahwa di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, saudara, di luar Tuhan,
engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari ini kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya apa? Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam rumah kita. Tuhan ada di dalam hati kita, saudara. Dimanapun Tuhan ada, kita percaya jika engkau ada di dalam Tuhan, tidak ada virus apapun yang bisa menyerang saudara. Jika engkau di dalam Tuhan, tidak ada bahaya apapun yang di dunia ini bisa mengancam saudara. Tidak ada krisis apapun yang bisa mengancam saudara, karena engkau ada di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita jadi tanggung jawabnya Tuhan. Dan kita dalam pelindungan Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa pagi ini saya bagikan 3 hal ini. Membuat kita tetap semangat, ciayo, membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap menyalanya dalam melayani Tuhan. Jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati.